Mama aku bilang dia udah capek sama aku. Dia udah capek sama aku dan aku juga udah capek sama dia karena aku cuman gak mau posting video ini dan dia bilang kamu gak bisa ngebantuin orang tua kamu. Maksudnya apa? Gak mau taruh sesuatu yang jelek-jelek apalagi yang gak bener di story aku. Apa aku salah? Temen-temen aku lihat nanti di sekolah. Kepala sekolah lihat, apa aku nggak malu? Ya, aku nggak mau ikut-ikut campur. Karena apa? Karena aku juga punya reputasi di sini yang harus aku jaga. Dan Aska ngelihat Antonio dipukul. Aska ngelihat Antonio dipukul. Dan Aska nangis, of course. Because like, he loves him. Aska loves Antonio like really, really much. Dan dia ngelihat Antonio dipukul. Of course, kalau kita ngelihat orang yang kita sayang dipukul, of course kita nangis. Dan Aska nangis. Aska nangis dan tiba-tiba Mimi marah. Mimi bilang, "Ini kenapa nangis?" Dan Aska ditampar. Yang lagi viral saat ini teman-teman tentang keluarga Nikita Mirzani, di mana anaknya Loli sudah membuka tabir kondisi rumah tangga Nikita Mirzani dengan Tony yang sering terjadi pertengkaran, dan di mana dalam pertengkaran itu dilihat oleh adiknya Loli, dan kemudian adiknya Loli juga ditampar oleh Nikita Mirzani. Dan Loli juga menceritakan bagaimanakah kondisi kedekatan dia dengan Tony, di mana dia merasa berterima kasih sekali kepada Tony yang sudah membantunya dan hingga dia bisa sekolah di Inggris. Demikian juga Tony juga memberikan live di sebuah tayangan di media sosial. Dia menceritakan apa sih yang terjadi sesungguhnya di dalam rumah tangga Nikita Mirzani. Dan di sini dia juga memberitahu bahwa Loli ini diancam oleh Nikita Mirzani untuk tidak dibiayai sekolahnya. Dan di sini Tony akan bersedia membantu Loli, dan dia sangat welcome dengan Loli beserta keluarganya besarnya juga sangat welcome dengan Loli. Yang ingin saya prediksi di sini, apakah ancaman Nikita Mirzani untuk tidak membiayai Loli ini akan dilaksanakan benar-benar? Tidak ada rasa keibuan di hatinya, bagaimanapun juga dia adalah anak dari Nikita Mirzani yang selama ini sudah disayangi, sudah diberi perhatian yang lebih dan lain sebagainya. Dan di sini teman-teman, yang namanya sebuah keluarga kalau sering berantem terus, pada akhirnya orang-orang di sekitarnya juga merasa gerah ya. Kayak kalau kita melihat ada pertengkaran yang sering terjadi, kemudian kita berada dalam kondisi di situ, pasti kita juga akan merasa tertekan, kena imbas dari energi yang kurang bagus tersebut. Dan saya rasa kenapa sih Loli begitu dekat dengan Antonio, kemudian adiknya juga begitu dekat dengan Antonio. Ini dikarenakan saat Nikita Mirzani masuk dalam penjara, kasusnya VS Dito kemarin itu, semuanya yang gendel kan, yang ngawasi anak-anak Nikita Mirzani kan Tony. Nah, disinilah mungkin anak-anak dari Nikita Mirzani ini merasakan kasih sayang seorang ayah di dalam hidupnya yang selama ini tidak pernah dirasakan. Merasakan kelembutan, sentuhan kasih sayang seorang ayah. Kalau biasanya mungkin Nikita Mirzani hidupnya yang penuh emosi dan lain sebagainya, karena kita juga tahu sendiri kalau Nikita Mirzani ini orangnya kurang bisa memanajemen emosinya, gampang terpancing emosinya dan lain sebagainya. Tentunya akan ada tolak belakang kondisi kalau kemarin-kemarin setelah ada Nikita Mirzani di dalam rumahnya, ada hentaan energi yang penuh tekanan dan lain sebagainya. Tapi begitu Nikita Mirzani ditahan dan digantikan sosok Tony di dalam rumah tersebut, ada perasaan nyaman, ada perasaan ketenangan dan lain sebagainya. Seperti itukah yang mungkin saja terjadi? Karena kalau dilihat dari raut wajah Tony ini memang orangnya sangat adem, ayem dan low profile banget. Tapi kalau menurut Nikita Mirzani, Tony ini malas, ya mungkin juga agak ada benernya.
Tapi yang namanya orang itu tidak ada yang sempurna, teman-teman. Ada positifnya juga ada negatifnya. Positifnya, Tony ini orangnya sabar banget, kemudian menyayangi, mengasihi anaknya Nikita Mirzani setulus hati. Tapi dalam soal kerezekian, kayaknya Tony ini juga agak kurang gercep ya. Makanya di sini kalau kita mau menerima seseorang, mau menikahi seseorang, harus dilihat sifat karakternya, baik dan positifnya. Ketika kita menerima seseorang tersebut, berarti kita juga harus mau menerima negatifnya. Seperti itu. Baiklah, mari kita kojok di sini, kita cari tahu apakah Nikita Mirzani nanti akan tetap membiayai Loli pendidikannya di London. Apakah Nikita Mirzani akan tetap membiayai pendidikan Loli di London setelah adanya gonjang-ganjing ibu vs anak ini? Ada simbol Raja Koin, yang artinya ada sosok laki-laki nanti yang akan akan membantu Loli, atau bisa diartikan di mana Nikita Mirzani ini sosok ibu yang juga memiliki sifat maskulin. Jadi di sini saya mengartikan dua versi ya. Untuk kartu yang pertama ini ada kemungkinan di mana Nikita Mirzani membiayai dari pendidikan Loli di London. Tapi juga ada kemungkinan seorang laki-laki yang akan membantu Loli di sana. Tonikah ini, ataukah dari sifat Nikita Mirzani yang memang lebih banyak maskulinnya sehingga kartu Raja Koin ini keluar? Mari kita lihat kartu berikutnya ya. Kita tanya kembali, apakah Nikita Mirzani akan membiayai Loli pendidikannya di London? Ada simbol masih dalam perenungan, masih dalam pertimbangan. Jadi nggak bisa dipungkiri loh ya, Nikita Mirzani ini sebenarnya sangat sayang kepada anak-anaknya. Cuman rasa sayangnya ini terlalu proteksi, sehingga anak yang usianya Loli ini seseorang yang baru bisa dikatakan ABG, mencari jati diri, suka ada pemberontakan, ingin tahunya besar. Ketika ada pengekangan yang terjadi akan ada pemberontakan. Jadi untuk anak ABG ini kita sebagai orang tua harus tarik ulur ya teman-teman. Karena anak ABG itu rasa keingintahuannya begitu kuat. Dan disinilah ada perenungan ke dalam dari Nikita Mirzani setelah ada gonjang-ganjing dengan anaknya. Mungkin kalau dia melawan orang lain bisa ngomong sesuka hatinya, tapi berhubung di sini ada anaknya yang bertentangan dengan dirinya, makanya dia perlu pertimbangan, perlu pemikiran di sini. Saya harus bagaimana untuk menyikapi pertikaian ini seperti itu. Tapi di sini perenungan ke dalam ini bisa juga diartikan Nikita Mirzani sudah saatnya harus introspeksi diri terhadap apa yang sudah dilakukan di dalam hidupnya, apa yang sudah dilakukan kepada anak-anaknya. Mungkin dia terlalu sayang tapi juga terlalu protek dan juga terlalu menekan anak-anaknya harus begini sehingga anaknya tidak memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu yang bisa membahagiakan anaknya. Selanjutnya dari perenungan ke dalam ini, pada akhirnya apa yang akan terjadi atau apa yang akan kamu putuskan? Ada the magician, ada upaya-upaya, ada keinginan untuk meningkatkan kemampuannya atau meningkatkan kehidupannya atau meningkatkan hubungannya dengan anaknya atau meningkatkan apakah ini? Meningkatkan apakah ini? Kehidupan keluarga yang bahagia. Jadi di sini teman-teman, sekalipun Nikita Mirzani sudah mungkin mengancam Loli, kamu begini, kamu kalau nggak begini kamu tidak akan saya biayai, mungkin seperti itu. Tapi di sini kartu-kartunya lebih ke arah yang positif, di mana Nikita Mirzani sekalipun sudah mengancam begitu, nanti sepertinya dia akan tetap membiayai pendidikan Loli di London.
Karena di sini ada simbol 10 koin finansial, sebuah finansial yang sangat luar biasa, yang saya bisa diartikan Nikita Mirzani sekalipun sekarang ini sudah gonjang-ganjing, tapi nanti dia tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membiayai sekolahnya Loli. Mengapa kamu memutuskan seperti itu? Apakah kamu tidak marah terkait dengan pernyataan dari anakmu Loli terhadap situasi kondisi rumah tanggamu dengan Tony? Mengapa kamu melakukan itu? Karena The Lovers keluar. Karena dia sebagai sosok ibu yang sangat mencintai anaknya. The Lovers keluar ya teman-teman. Jadi di sini untuk anak-anaknya Nikita Mirzani ini memang keras orangnya. Dan Nikita Mirzani ini memang kayaknya perlu perlu relaksasi hidupnya atau perlu ke psikolog untuk bisa gimana caranya hidup lebih nyaman lagi, untuk bisa gimana caranya agar tidak mudah terpancing emosinya dan lain sebagainya. Makanya di sini ini sebenarnya Nikita Mirzani ini sangat mengasihi anak-anaknya, rasa kasih yang begitu dalam, tapi pada akhirnya juga memproteksi anaknya sangat terlalu ketat. Dan disinilah ada pemberontakan terhadap anak-anaknya, pada anak-anaknya ya. Apakah hubunganmu dengan Loli pada akhirnya nanti bisa membaik? Ada seorang laki-laki membawa membawa koin dan ada sebuah buku besar. Ini melambangkan ada perencanaan yang artinya di sini kan ada simbol The Lovers, rasa cinta Nikita Mirzani kepada Loli yang sangat besar, yang pada akhirnya itu mendorong untuk merencanakan sesuatu. Tentunya merencanakan sesuatu ini merencanakan hubungan yang bisa lebih baik lagi pada Loli, agar ibu dan anak ini bisa lebih harmonis hubungannya. Kita gali lagi ya, bagaimanakah perasaan Loli kepada ibunya? Sebenarnya sudah saya pernah prediksi kemarin itu ya teman-teman, dimana Loli ini masih mencintai ibunya, masih mengasihi ibunya, sekalipun dia melakukan kayak pemberontakan di sini, sudah melawan ibunya, tapi dimanapun, tapi di dalam hati kecilnya dia sangat mengasihi ibunya, Loli ini. Mari kita buka kembali untuk hubungan Loli dan Nikita Mirzani dalam waktu jauh ya, dalam waktu kedepannya. Hubungan Nikita Mirzani dan Loli dalam kedepannya seperti apa? Saya ambil 5 kartu ya. Ada simbol koin 8. Bekerja keras untuk meletakkan sebuah pondasi hubungan yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada pihak ketiga, ada orang yang ikut nimbrung di dalam hubungan Nikita Mirzani dengan Loli nantinya. Nah, pihak ketiga ini akan membuat hubungan ini semakin baikkah hubungan ibu dan anak ini, ataukah bagaimana? Mari kita lihat di sini ya. Hubungan ibu anak yang kemasukan pihak ketiga ini bagaimanakah ke depannya? Ada simbol menara putus teman-teman. Aduh, hubungan nanti bisa semakin meruncing kondisinya antara Loli dengan Nikita Mirzani. Nah, meruncing ini terkait adanya pihak ketiga yang nimbrung di dalam hubungan seorang ibu dan anak ini. Pihak ketiga ini apakah Tony? Nah, dikarenakan saat memberi pernyataan di sebuah media sosial, Tony ini ketika mengetahui bahwa Loli diancam oleh Nikita Mirzani tidak dibiayai pendidikannya di Inggris, Tony sangat-sangat mensupport Loli. Dia akan berusaha untuk membiayai pendidikan Loli, juga akan welcome pada Loli di sini. Kemudian apa usaha-usaha Nikita Mirzani ketika terjadi hubungan yang semakin menjauh dengan anaknya ini? Bagaimana
bagaimanakah usaha dari Nikita Mirzani nantinya? Ada simbol kerja tim, berusaha meminta tolong berusaha meminta tolong pada pihak ketiga. Pihak ketiga ini tentunya pihak-pihak yang juga dekat dengan Loli. Tentunya bukan Tony ya, mungkin Fitri Salutero atau teman Loli atau orang-orang yang sangat dipercaya oleh Loli. Di sini Nikita Mirzani bersama orang-orang yang menjalin hubungan baik dengan Nikita dan Loli berusaha untuk membujuk Loli di sini. Kemudian berhasilkah? Ada simbol jangkir satu. Bagaimanapun yang namanya ibu dan anak, sekalipun ada hubungan yang terputus, kadang-kadang ada kondisi di mana masih teringat kebaikan ibunya, masih teringat kebaikan anaknya. Semoga ini pertanda baik untuk hubungan Loli dan hubungan Nikita Mirzani ke depannya. Masih di angka 1, cuman masih di angka 1 ya, masih belum dalam. Selanjutnya, cuman di sini ada kekhawatiran. Sekalipun ada perasaan sayang pada ibunya atau perasaan sayang pada anaknya, tapi si anak ini masih ada trauma dari masa lalu yang masih menggantui dia. Ada perasaan sayang pada ibunya, tapi traumanya ini juga begitu kuat, teman-teman. Apa yang sudah terjadi di dalam hidupnya masih lekat di dalam ingatannya. Selanjutnya, ada 2 tongkat. Tapi hubungan ibu dan anak nanti tetap ada silaturahmi. Walaupun bisa dikatakan nggak kuat, ya. Hubungan ibu dan anak tidak sekuat kalau hubungan ibu dan anak dalam keluarga yang harmonis. Karena di sini ada trauma-trauma dari Loli yang masih tersimpan rapi di dalam benaknya. Makanya dalam menjalin hubungan dengan Nikita Mirzani nanti kayaknya hubungannya di angka 2 ini hubungannya. Yang artinya tetap menjalin hubungan baik, tapi kurang begitu dekat dengan ibunya. Kurang 1 kartu lagi ya, hubungan Loli dan Nikita Mirzani ke depannya. Ada rilis, pada akhirnya legowo saja dengan kondisi yang seperti ini. Jadi teman-teman, dari kartu-kartu ini saya artikan kembali dari kartu yang pertama sampai yang terakhir ya. Sekalipun Nikita Mirzani sudah berusaha mengancam Loli untuk tidak membiayai ketika Loli tidak mau live di IG atau Loli membangkang, tapi sesungguhnya Nikita Mirzani masih sangat mengasihi Loli, masih sangat mencintai Loli. Makanya dia berusaha bagaimana caranya agar hubungan dengan Loli ini bisa kembali baik. Dan dia masih tetap berusaha untuk membiayai Loli. Tapi di sini usaha-usaha Nikita Mirzani untuk bisa menjalin hubungan baik dengan anaknya lagi-lagi ada kendala karena ada masuknya pihak ketiga di sini yang membuat hubungan Nikita Mirzani dan Loli ada transformasi, ada perubahan yang begitu hebat di sini, perubahan yang begitu mendadak. Makanya di sini saya mengartikan pihak ketiga ini adalah Antonio Dodola yang sudah mengambil hati Loli dikarenakan ketulusannya dalam mengasuh anak-anak Nikita Mirzani saat Nikita Mirzani di penjara kemarin itu ya. 2 bulan itu sungguh-sungguh waktu yang panjang teman-teman untuk bisa dekat dengan anak-anak Nikita Mirzani. Tentunya di sini anak Nikita Mirzani yang tadinya hidupnya penuh tekanan, begitu Nikita Mirzani di penjara dan digantikan oleh Tony untuk pengawasan anak-anaknya, kayaknya ada kenyamanan anak-anak ini dengan Tony. Makanya di sini ada pihak ketiga yang masuk dalam hubungan Nikita Mirzani dengan anaknya yang pada akhirnya ada sebuah perubahan antara ibu dan anak ini. Walaupun di sini Nikita Mirzani tetap tidak putus asa untuk bisa menjalin hubungan baik kembali dengan anak-anaknya. Di sini ada pihak ketiga atau ada kerjasama di mana Nikita Mirzani tetap berusaha untuk menjalin hubungan dengan Loli dengan caranya sendiri. Entah cara positif, entah cara negatif ya. Tapi di sini kayaknya Nikita Mirzani berusaha kerja tim.
Jadi saya mengartikan Nikita Mirzani ini kayaknya meminta tolong pada orang-orang yang dipercayai Loli atau orang-orang yang dekat dengan Loli untuk bisa membujuk anaknya agar tetap menjalin hubungan baik dengan Nikita Mirzani. Sebenarnya usaha Nikita Mirzani ini ada hasilnya juga, tapi hasilnya di angka 1. Nah, angka 1 ini baru memulai sebuah usaha. Jadi memulai usaha yang hasilnya ya kecil, tidak sebesar atau tidak seperti yang diharapkan Nikita Mirzani. Dikarenakan Loli anaknya ada trauma dari masa lalu, ada trauma dari kehidupannya yang sudah dilalui dengan Nikita Mirzani. Trauma-trauma ini yang pada akhirnya membuat Loli tidak begitu dekat dengan ibunya. Tetap ada hubungan, tetap ada silaturahmi, tapi silaturahminya di angka 2. Nah, angka 1 dan angka 2 masih kecil ya, masih kecil. Jadi tidak seperti hubungan ibu dan anak yang selayaknya. Ini lebih seperti ya sekedar hubungan begitu saja. Apalagi di sini ada simbol rilis, melepaskan simbol adanya sebuah kematian atau perasaan yang sudah mati atau hubungan anak dan ibu yang pada akhirnya ya hambar. Jadi tidak seperti layaknya seorang ibu yang mengasihi anaknya, seorang anak yang mengasihi ibunya. Lebih ke arah mungkin ya sekedar say hello, sekedar tahu kalau itu ibunya, sekedar tahu kalau itu anaknya, tapi pada akhirnya hubungan mereka ya agak kurang dekat ya, agak kurang harmonis juga, karena di sini juga ada simbol rilis, melepaskan. Ya sudahlah kalau seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ke depannya hubungan Nikita Mirzani dengan Loli pada akhirnya ada kondisi hubungan yang kurang harmonis. Walaupun Nikita sudah berusaha untuk bisa dekat anaknya dengan segala cara, tapi sayangnya anaknya sudah ada trauma dari masa lalu. Ada trauma di masa kecilnya yang sudah mengalami kehidupan penuh kekerasan tentunya. Yang pada akhirnya membuat hubungan ibu dan anak semakin kurang harmonis. Seperti itu ya teman-teman. Yang terbaik saja untuk Loli. Loli ini masa depannya masih panjang. Harus bisa sukses meraih cita-citanya dengan cara-cara yang positif. Kalaupun ada ancaman dari ibunya untuk tidak biayai, kuatkan hati. Loli sudah bisa nyari rezeki sendiri. Misalnya membuat IG sendiri, siapa tahu nanti di endorse sendiri, tidak melalui manajemen ibunya dan lain sebagainya. Di situ Loli nanti bisa mendapatkan cuan.